Assalamualaikum para pembelajar. Apa kabar? Dalam video kali ini kita akan belajar tentang IPS. Di video kali ini, kompetensi apa yang diharapkan? Pertama, kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Kedua, kalian bisa menyebutkan 5 lembaga sosial yang ada. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan fungsi lembaga keluarga dan fungsi lembaga pendidikan. Lembaga sosial. Sebelum kita membahas mengenai lembaga sosial lebih jauh, pastinya kalian sudah mempelajari mengenai interaksi sosial, bukan? Apakah kalian masih ingat disosiatif, asosiatif? Pasti masih ingat, bukan? Kemudian kalian juga belajar tentang norma. Kalian masih ingat? Ada 5 lembaga sosial. Lembaga sosial yang pertama adalah tentang lembaga keluarga. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah tentang lembaga ekonomi. Keempat, lembaga agama. Kelima, lembaga politik. Pada video kali ini kita akan segera membahas mengenai lembaga keluarga. Dalam surat Al-Isra ayat 26 dikatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Di dalam kehidupan sosial ada keluarga inti yang disebut dengan nuclear family. Ada pula keluarga besar yang disebut dengan extended family. Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga besar adalah ikatan keluarga satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, anak, dan cucu. Pembentukan keluarga akan dimulai pertama kali dari perkawinan. Karena itu, tujuan perkawinan adalah yang pertama, untuk memperoleh keturunan. Kedua, untuk meningkatkan status sosial. Yang ketiga, menghubungkan tali kekerabatan. Dua keluarga yang telah menyatu. Dari video yang kalian lihat, bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa fungsi keluarga. Pertama, fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Fungsi perlindungan sangat dibutuhkan anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. Ketiga, fungsi sosialisasi atau pendidikan. Keluarga berfungsi untuk mendidik anak mulai dari awal sampai dewasa. Anak diberikan bekal oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Keempat, fungsi ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Yang kelima, fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antara anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial.
Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Melalui perkawinan, seseorang akan memperoleh status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai sistem keluarga. Ada beberapa sistem keluarga yang dianut oleh masyarakat, antara lain sistem bilateral dan unilateral, yang biasa dikenal patrilineal dan matrilineal. Sistem keluarga bilateral yaitu sistem keluarga yang menghitung hubungan keluarga melalui pihak ayah dan ibu. Misalnya, suku Jawa dan suku Sunda menghitung keluarganya dari 7 generasi ke atas dan ke bawah, baik dari pihak ayah maupun ibu. Yang kedua, sistem keluarga unilateral atau unilineal, yaitu sistem keluarga yang menghitung garis hubungan keluarga dari satu pihak saja, yaitu dari pihak ayah patrilineal atau ibu matrilineal. Sistem keluarga patrilineal antara lain dianut oleh suku Batak, Flores, dan Minahasa. Sementara itu, sistem keluarga matrilineal dianut oleh suku Minangkabau. Kedua yang akan kita bahas adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini memang sangat erat hubungannya dengan lembaga keluarga, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Erat kaitannya antara lembaga keluarga dan lembaga pendidikan karena ada keluarga yang memberikan pendidikan anak-anaknya di rumah saja. Tapi di zaman modern seperti sekarang, lebih banyak keluarga yang menyerahkan pendidikan anak-anaknya di sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi. Di dalam Islam, perintah belajar dan pembelajaran dikemukakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Pembagian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dibagi dalam kategori pendidikan formal seperti sekolah, menawarkan pendidikan yang berjenjang dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain pendidikan formal, masyarakat juga mengenal dan membentuk pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan. Menurut Bruce C. Cohen dalam Kamanto tahun 2004, fungsi lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, menurut Bogardus dalam Kamanto tahun 2004, fungsi lembaga pendidikan adalah yang ketiga, menurut Harton dan Han dalam Kamanto tahun 2004, bagaimana para pembelajar? Kita udah belajar banyak hal di video ini. Kita sudah belajar mengenai lembaga sosial, kemudian jenis-jenis lembaga sosialnya. Kita juga belajar mengenai lembaga keluarga, fungsi, tujuan. Kemudian kita juga mempelajari mengenai lembaga pendidikan dan pendapat-pendapat beberapa ahli tentang pendidikan. Semoga yang disajikan pada video kali ini bermanfaat. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.